Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak salihah SD Al-Abidin. Hari ini kita akan berkisah bersama dengan Ustazah Sulfa. Nah, kali ini kita akan berkisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah keempat. Siapa ya? Kalau kemarin kan yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Siapa ya Ali bin Abi Thalib itu? Nah, Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abi Thalib. Abi Thalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah saudara sepupu. Kemudian Ali juga menikah dengan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim, kemudian sekaligus menjadi menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, atau ketika disebut nama Ali bin Abi Thalib, apa ya yang terfikirkan? Nah, banyak sekali keteladanan dan kisah-kisahnya Ali bin Abi Thalib yang bisa diambil hikmahnya. Nah, kali ini ada 3 kata yang terkenal atau yang bisa kita teladani dari Ali bin Abi Thalib. Apa saja? Cerdas, adil, pemberani. Nah, yang pertama adalah cerdas. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan kecerdasannya. Beliau itu ahli di beberapa bidang keilmuan. Nah, beliau juga mengakui bahwasanya setiap anak itu multi talenta. Setiap anak atau orang itu bisa memiliki beberapa keahlian di bidang ilmu. Jadi setiap kita atau setiap anak kita bisa memiliki beberapa keahlian. Nah, siapa yang ingin cerdas kayak Ali? Nah, harus semangat belajar ya. Nah, yang kedua adalah bersikap adil. Keteladanan dari Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin, seorang Amirul Mukminin, beliau bersikap adil. Al-Kisah, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib menyadari bahwa baju perangnya itu dibawa oleh seorang Nasrani. Kemudian Ali mengadukan ke majelis hakim yang bernama Syuraih. Nah, sampai di majelis hakim, Ali menyampaikan, baju perang ini adalah baju perangku. Aku belum pernah menjualnya atau memberikan ke siapapun. Kemudian hakim Syuraih bertanyalah kepada seorang Nasrani, apa jawaban Anda terhadap Ali bin Abi Thalib atau Amirul Mukminin? Seorang Nasrani tadi menjawab, baju perang itu adalah baju perangku. Amirul Mukminin itu berdusta. Nah, kemudian hakim bertanya kepada Amirul Mukminin, kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda punya bukti? Kemudian Ali menjawab, benar Syuraih, aku tidak punya bukti. Kemudian Syuraih tanya lagi, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda punya saksi? Kemudian Ali menjawab, iya, aku punya saksi Al-Hasan. Nah, Al-Hasan ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Ada 2 ya, Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, itu adalah putra dari Ali bin Abi Thalib sekaligus cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dijawab Al-Hasan adalah saksiku, maka Syuraih tidak terima. Ini tidak bisa menjadi saksi. Kemudian Ali menyampaikan, tidakkah kau ingat bahwa Umar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah para penghulu pemuda penghuni surga. Kemudian Syuraih atau hakim tadi tetap tidak terima, tidak menerima saksi dari Ali bin Abi Thalib. Itu tidak sah untuk menjadi saksi.
ada seorang pemimpin ya, seorang Amirul Mukminin mengadukan ke hakimnya, ke bawahnya gitu kan. Nah, kemudian hasil akhirnya itu adalah hak dari baju perangnya itu adalah dimenangkan oleh seorang Nasrani. Akhirnya seorang Nasrani tadi mengambil baju perangnya dan membawa pulang. Setelah mengambil baju perangnya, seorang Nasrani tadi meninggalkan. Tapi belum jauh itu kembali ke Ali bin Abi Thalib, kemudian menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, keputusan hukum ini adalah keputusan hukum para nabi. Bagaimana bisa seorang pemimpin, seorang Amirul Mukminin mengadukan ke hakimnya tapi tertolak?" Nah, kemudian seorang Nasrani tadi bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Nah, alhamdulillah akhirnya kan seorang Nasrani tadi masuk Islam. Kemudian menyampaikan ke Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, benar ini baju perang Anda. Waktu itu Anda bersama dengan pasukan menuju perang Siffin. Saya mengikutinya. Nah, itu ada barang berjatuhan. Kemudian saya ambil baju perangnya itu." Kemudian akhirnya Ali menyampaikan, "Jika kamu masuk Islam, maka itu adalah baju perangmu." Nah, begitu indah ya. Kemudian akhirnya seorang Nasrani tadi, yang awalnya Nasrani, awalnya berbohong karena sebenarnya bukan bajunya tapi mengakui bajunya, karena Ali bersikap adil, diserahkan ke majelis hakim, kemudian akhirnya masuk Islam. Dan kemudian Ali dan seorang tadi menaiki kuda bersama. Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah tentang keberanian atau kepahlawanannya Ali. Masya Allah. Nah, banyak banget kisah yang menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib dalam berbagai perangnya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang pemuda yang sangat berani. Bahkan Ali ini adalah mengikuti semua perang kecuali satu yang tidak diikuti, yaitu perang Tabuk. Nah, waktu perang Tabuk itu Rasulullah memerintahkan pada Ali untuk menggantikan posisinya Rasulullah menjadi kepala negara di kota Madinah. Jadi Ali tidak perang karena menjadi kepala negara di Madinah. Alkisah, pada perang Badar, Ali mengalahkan musuhnya dengan cepat. Nah, waktu itu perang Badar adalah perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrik atau musuh Islam. Waktu itu yang keluar adalah kaum Ansar dulu, 3 orang kaum Ansar. Kemudian para pendekar kaum Quraisy ini bertanya, "Siapa kalian?" Kemudian kaum muslimin menjawab, "Kami adalah kelompok Ansar. Saya tidak butuh dengan kalian." Kemudian musuh Islam atau kaum Quraisy tadi berkata, "Wahai Muhammad, keluarkanlah yang sepadan dengan kami." Itu yang sepadan dengan kaum pendekar kaum Quraisy. Kemudian keluarlah ada 3 pendekar muslim, ada Ubaidah bin Al-Haris, ada Hamzah, dan ada Ali. Ketika ketiganya maju, nah kemudian kaum Quraisy bertanya, "Siapa kalian?" Nah, kemudian Hamzah menjawab, "Aku Hamzah." Kemudian Ubaidah bin Al-Haris juga menjawab Ubaidah, dan Ali menjawab Ali. Nah, kemudian terjadilah perang. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib mengalahkan Utbah bin Al-Walid. Nah, itu adalah tokohnya kaum Quraisy juga. Jadi Ali itu adalah pemuda yang tangguh, pemuda yang pemberani. Keberanian Ali bin Abi Thalib itu sangat luar biasa. Nah, pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah, kan di suatu tempat gitu ya. Nah, itu Ali bin Abi Thalib itu menggantikan posisi tidurnya. Bayangkan, waktu itu Nabi Muhammad kan dikejar-kejar musuh untuk mau dibunuh.
Kemudian para musuhnya itu sudah kayak sudah tahu tempatnya di situ. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu berani menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tempat yang awalnya dipakai oleh Nabi Muhammad SAW diganti Ali. Apa yang terjadi? Nah, kemudian para musuh itu kan menyerbu tempat itu. Setelah dibuka ternyata Ali. Nah, karena yang dicari adalah Nabi Muhammad dan yang dicari adalah yang ingin dibunuh adalah Nabi Muhammad, maka kembalilah para musuh itu keluar. Jadi istilahnya itu adalah kecewa karena Nabi Muhammad sudah tergantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kapan ya masuknya Islam? Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Usia berapa, Us? Nah, waktu itu ada yang menyampaikan sekitar usia 8 tahun, ada juga yang menyampaikan usia 10 tahun. Ada juga yang menyampaikan bahwa Ali itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena masih kecil dan belum balik, nah kemudian Abu Bakar lah yang menjadi orang dewasa yang pertama kali masuk Islam, dan Ali bin Abi Thalib ini adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam, tentunya setelah Nabi Muhammad SAW. It's time to quiz. Nah, sekarang kita bermain kuis bersama. Kuis yang pertama. Nah, yang pertama, siapakah Ali bin Abi Thalib? Jawabannya C, semua benar. Nama ayah Ali bin Abi Thalib adalah... Ya, benar, namanya Abi Thalib. Kapan Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Benar, Ali bin Abi Thalib masuk Islam sejak kecil. Benda apa yang diperebutkan di majelis hakim adalah... benar, baju perang. Perang yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yaitu... Benar, perang Tabuk. Masya Allah, hebat semua. Oke, salih-salihah, sampai di sini dulu ya kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Semoga kita bisa meneladani sikap Ali, cerdas, kemudian adil, dan pemberani membela Islam. Oke, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.